Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini Rabu 28 Mei 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dalam Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagaimana kita percayai, Yesus datang ke dunia ini bukan kepada orang yang merasa dirinya benar, tapi kepada mereka yang sadar akan kelemahannya dan yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ketika Yesus makan bersama dengan Matius, juga para muridnya dan juga para pemungut cukai, Yesus ingin menunjukkan bahwa inilah sikap kasih Allah yang justru menjangkau mereka yang dianggap paling rendah, yang dianggap berdosa, mereka yang tersingkirkan. Karena di mata masyarakat pada saat itu, mereka tidak pantas untuk didekati, yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Akan tetapi Yesus justru menyatakan yang sebaliknya. Ia malah duduk satu meja dengan mereka. Tindakan ini menunjukkan bahwa belas kasihan lebih utama daripada penilaian manusia. Dan kita pun seringkali dengan mudah menghakimi orang lain berdasarkan masa lalunya, latar belakang kehidupannya, atau mungkin kesalahan yang pernah mereka perbuat. Padahal kita sendiri juga adalah orang-orang yang telah menerima belas kasih Tuhan, orang-orang yang juga mempunyai kelemahan, orang-orang yang juga pernah melakukan kesalahan. Orang Farisi, mereka mewakili sikap keagamaan yang bersikap kaku. Mereka rajin beribadah dan mereka sangat ketat untuk menjaga aturan hukum Tuhan. Tetapi mereka tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan dan kebutuhan orang lain yang sangat memerlukan. Dan karena itu Yesus menegur mereka karena mereka gagal mengalami sikap yang seharusnya mereka perbuat sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Mereka gagal memahami inti dari kehendak Allah. Yesus mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ini adalah panggilan bagi kita untuk tidak terjebak dalam rutinitas ibadah semata, tetapi membiarkan hati kita untuk tergerak, untuk mengasihi, untuk peduli dengan sesama. Dalam kehidupan sekarang, kita mungkin rajin ke gereja, memberi persembahan, juga aktif dalam berbagai pelayanan di tengah-tengah gereja. Namun, semuanya itu belum tentu menyatakan bahwasanya kita siap untuk hadir bagi orang yang terjatuh, bagi orang yang berbeda pandangan, bagi orang yang telah menyakiti kita mungkin. Jemaat Tuhan, belas kasihan adalah saat kita memilih untuk mengerti daripada menghakimi, untuk membantu daripada membiarkan, dan untuk merangkul orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada menjauhi mereka. Karena dunia saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa terbuang, orang-orang yang mengalami keputusasaan, bahkan mereka yang menganggap dirinya tidak layak. Mereka ada di sekitar kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri mungkin. Yesus mengajak kita untuk meneladaninya, menjadikan belas kasihan itu sebagai gaya hidup, bukan sesuatu yang sifatnya reaksi sesaat. Ini bukan soal siapa yang lebih baik, siapa yang mau membuka hati untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya memberikan pemulihan, pertolongan, keselamatan. Sehingga akhirnya renungan ini mengajak kita melihat kembali bagaimana kita memandang sesama, menilai sesama, dan bagaimana kita menjalani iman kita bersama dengan mereka. Apakah kita seperti Yesus yang datang membawa kasih, atau seperti orang Farisi yang cepat bereaksi dan menghakimi? Belas kasihan bukan hanya sesuatu yang kita terima, tetapi juga sesuatu yang harus kita bagikan. Kita menerima belas kasihan Allah, maka kita juga memberikan belas kasihan itu kepada sesama. Matius yang dulunya dipandang najis justru menjadi saksi
dan dialah yang menuliskan Injil ini. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dijamah oleh kasih Allah. Maka marilah kita hidup dengan hati yang dipenuhi belas kasihan, karena itulah yang Allah kehendaki. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai orang-orang yang beriman. Amin. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Tolong kami agar tidak menjadi seperti orang Farisi yang cepat menghakimi, melainkan seperti Engkau yang rela hadir bagi orang berdosa. Jadikanlah kami alat kasih-Mu di tengah dunia ini, agar semakin banyak orang yang merasakan dipulihkan oleh karena kasih-Mu. Dalam nama Yesus, yang telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.